Halo guys, halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua di sana? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu semangat. Oke, kembali lagi dengan Readingan Sigma di sini. Kali ini bacaan aku seperti biasa ya, akan ngipoin seseorang yang ada di hati kamu, yang kamu pikirkan ya. Kenapa dia susah sekali nih kamu hilangkan dari pikiranmu gitu ya. Temanya kenapa kamu susah melupakan dia atau menghilangkan dia dari pikiranmu ya. Disclaimer, bacaan aku ini bersifat general reading di mana energinya bisa resonate dengan kamu, bisa tidak resonate sama sekali, atau energinya bisa terbolak-balik dengan energi teman-teman yang lain atau dia yang kita fokuskan ya. Dan di sini bersifat timeless. Kapanpun kamu menemukan video aku, saat itu juga kalian bisa tonton ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, like, comment, so positif ya. Dan untuk kalian yang sedang menemukan atau baru menemukan video aku, salam kenal, selamat menonton, selamat bergabung ya. Aku akan cek kenapa kamu susah menghilangkan dia atau melupakan dia gitu ya. Dia tuh selalu ada di pikiran kamu gitu ya. Kenapa di sini ya? Ada the fool ya, bahwa memang awalnya hubungan ini kayaknya sepertinya memang kalian ini indah gitu ya. Ada momen awal-awal tuh ya, biasalah ya kalau misalkan baru-baru kasmaran gitu istilahnya ya, kan kita tidak mandang usia, cinta itu tidak mandang apa namanya, fisik gitu ya. Pokoknya indah lah begitu ya, tidak ada keributan, banyak sekali keindahan, kenyamanan gitu ya. Kemudian di sini juga kamu awalnya memang, di hubungan ini, relationship kalian ini koneksinya memang sangat kuat, membuat gairah tuh kembali gitu loh, ada jiwa muda tuh kembali gitu ya. Kalau misalkan memang kalian atau yang sudah dirasa sudah dewasa gitu umurnya ya, berarti memang kalian merasa setelah bertemu dengan dia ini awal-awalnya memang jiwa muda kalian itu bangkit lagi lah gitu ya, semangat sekali ya, bikin kerja juga happy, semangat, kemudian, mmm, setiap harinya tuh ada yang menyemangati lah gitu, indah aja gitu pokoknya ya. Nah, mungkin kemungkinan setelah sekarang-sekarang ini ya, akhir-akhir inilah mungkin setahun, 2 tahun setelah kalian ada menjalani hubungan dengan orang tersebut, banyak sekali konflik yang aku rasa, banyak sekali konflik, banyak sekali, mengakibatkan kamu tuh dilema, karena sudah ada perjuangan jadi kamu juga heran gitu, pengennya pengennya tuh mengakhiri, tapi karena mungkin udah banyak perjuangan, banyak sekali lika-liku, yang terjadi di hidup kalian, di hubungan kalian gitu ya. Jadi di sini juga kamu banyak memikirkan untuk, bingung gitu loh, mau melanjutkan atau mengakhiri gitu ya. The Empress, bahwa memang sesuatu yang kalian jalani sekarang ini dengan dia ya, dengan dia ini banyak sekali menghadirkan hal baik di hidup kamu. Kamu pun sadar gitu ya, mungkin, dia juga merasa kamu menjadi penyemangat dia, kamu yang sering menasihati dia atau sebaliknya gitu ya energinya ya. Mungkin juga dia merasa setelah ketemu kamu, hadir kamu di hidup dia, dia menjadi ada perubahan lebih baik gitu, yang contohnya misalkan ya, tadinya dia malas mandi, dia jadi rajin mandi. Misalkan dia malas bekerja, dia setelah ketemu kamu dia jadi rajin bekerja, seperti itulah ya. Pokoknya banyak dari kalian ini yang akhirnya, eee, saling mensupport, saling memberikan hal baik lah gitu, hal positif gitu. Memang awalnya indah gitu ya, dan kamu pun sebenarnya juga nyaman, nggak nyaman sih yang aku lihat ya, karena juga di sini pemikiran kamu nih ada King of Swords ya. Pemikiran kamu sih sebenarnya ingin ini, lebih ke jangka panjang gitu ya yang terlihat ya, tapi kok orangnya ini ada sifat kekanakan gitu ya, di mana sifatnya ini main-main, selalu datang dan pergi, selalu on off gitu ya. Nah, dia ini sering sekali sih bikin kamu kecewa gitu, tapi kamunya juga bingung kalau misalkan ini, mau diudahin gitu ya. Kamu sendiri juga merasa perjuangan kamu, effort kamu gitu ya, yang terjadi ini sudah bikin lelah secara emosi, secara mental, secara materi juga sepertinya kamu juga udah banyak effort gitu ya. Dan tapi kalau mau dilanjutin, kenapa selalu datang dan pergi, selalu bikin masalah terus gitu, bahkan mungkin selalu menghadirkan pihak ketiga gitu. Kamu udah lelah, kamu udah capek gitu, mau maafin dia, mau ngasih kesempatan tuh kayaknya juga udah capek gitu ya. Kemudian di sini memang
eee, komunikasi kalian nih sudah banyak yang sudah tidak ada komunikasi ya di sini ya. Dan di sini merasa, mmm, dengan hadirnya kartu ini kalian memang keadaannya tidak memungkinkan ya untuk misalkan berlanjut gitu ya. Karena di sini yang aku lihat ada yang sudah menemukan atau sudah menikah gitu ya, yang dia meninggalkan kamu dan dia menikah dengan orang tersebut gitu ya. Ada juga yang posisinya di sini memang dia sudah ada pasangan ya. Mungkin dia punya pasangan sah yang kemarin dia ngebohongi kamu, dia ngakunya single gitu ya, tapi ternyata dia punya pasangan lain gitu ya. Cuman kalau dilihat dari kartu-kartu ini ya, kamu tuh sebenarnya orang yang pejuang ya. Kamu ingin berjuang, kamu ingin, bagaimana hubungan ini untuk stabil lagi, untuk harmonis lagi gitu ya. Mungkin dari perjalanan, relationship kalian ini setelah sekian lama ya, mungkin 5 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun lah ya, mungkin ada yang 10 tahun gitu ya. Hubungan ini sebenarnya kamu yang banyak berjuang, kamu yang banyak bagaimana akhirnya, eee biar hubungan ini baik-baik lah gitu, kamu yang sering mempertahankan gitu ya. Tapi kondisinya di sini yang terjadi setelah kamu tuh baikin dia, kamu ngasih kesempatan ke dia gitu ya, kenapa dia berulang kali gitu malah balik lagi nyakitin kamu, balik lagi, apa namanya, menghadirkan orang lain gitu ya. Dan diri kamu udah lelah, lelah sekali walaupun awalnya nih di awal hubungan kamu enjoy, menikmati, kamu banyak juga menerima kekurangan dia gitu loh, kamu banyak menerima kekurangan dia, entah dia kurang materi, kurang cakep, kurang apalah, atau mungkin sifat-sifat dia yang sebenarnya kamu nggak suka gitu, tapi kamu banyak memaklumi di sini ya, kamu banyak mentoleransi lah gitu ya. Tapi ternyata orang ini yang berdealing dengan kalian, yang ketarik energinya di sini orangnya tidak bisa bersyukur gitu, orangnya tidak bisa bersyukur, tidak bisa, melihat bahwa, "Oh aku nih sudah punya pasangan," gitu ya, udah berkomitmen dengan orang gitu. Jadi, ya bawaannya dia enjoy aja, bawaannya dia tetap dengan kehidupan dia yang ingin foya-foya, ingin, eee genit-genit sana sini gitu ya, yang semau sendiri, yang pokoknya banyak sekali dia tuh tidak ada rasa syukurnya lah, yang di mana akhirnya kamu lelah, kamu udah capek gitu, dan sepertinya sekarang kamu mau mau meneruskan hubungan tuh masih ada dilema sih yang aku rasa ya, entah karena gini, yang aku lihat sih kamu ini masih ada rasa sayang, ada kangen, bahkan mungkin kamu sekarang rindu berat gitu ya, kangen berat. Tapi ternyata rasa sakit dan kecewa kamu, kelelahan kamu inilah yang akhirnya kamu berpikir mungkin ya dulu biarlah terlihat orang bilang kamu bucin nggak apa-apa ya. Orang bucin itu kan memang tanda kalau kita itu ada, respon, tanda kita ini baik gitu ya. Tapi kalau sekarang ternyata kamu tuh lebih memilih pakai logika kamu dan itu memang proses, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Semua orang pasti merasa, "Oh kok aku bodoh banget sih," gitu kalau misalkan orang lagian sih kalau kamu pernah cerita sama orang, kamu mungkin disalahin, "Lagian kamu terlalu bucin," gitu sama orang tersebut, nggak apa-apa teman-teman ya. Berarti itu tanda kita memang tulus, kita memang loyal gitu dalam memberikan, rasa kasih sayang tuh memang benar-benar tulus gitu, nggak apa-apa ya, tunjukkan saja ya. Tapi kalau misalkan pada akhirnya sekarang kamu tersadar, ya itu nggak masalah juga, itu pertanda bahwa memang Tuhan sudah menyelamatkan kita dari orang-orang toksik, Tuhan menyelamatkan kita dari hal-hal buruk ke depannya gitu ya. Jadi sekarang di sini diambil, positifnya aja kalau memang sekarang nih kamu sudah ada kelelahan, kamu dilema, ya nggak masalah. Kalau mau berhenti atau mau melanjutkan itu adalah proses kehidupan ya teman-teman. Jadi tidak masalah kalau misalkan memang sekarang kamu berpikir, entah ini kamu mau melanjutkan atau enggak, itu masih masih jadi pertimbangan kamu yang aku lihat ya. Kenapa dia susah dilupakan ya? Di sini aku akan lihat kenapa ya. Kok dia selalu ada di pikiran kamu, kamu udah pengen nih, udah pengen berhenti gitu, udah kayaknya udah bener-bener capek gitu ya. Tapi kenapa nih orang kok selalu ada di bayangan, masih ada hadir gitu bayang-bayangannya tuh di pikiran kamu gitu ya. Mhm. Di sini sih yang aku lihat ya, memang banyak kebingungan, banyak kejanggalan, banyak ketidakpastian gitu ya yang ada di, hubungan kalian gitu ya. Tapi memang energinya kenapa masih kuat ya, orang tersebut kayaknya susah gitu mau dilepasin gitu ya. Nah,
Ikatan cinta kalian memang masih ada ya, ikatan-ikatan ini masih ada di mana, kamu pun ingin sekali gitu ya untuk lebih tenang, hidup kamu lebih tenang gitu ya. Tapi kan yang aku lihat di sini yang menonton nih kalian ini, 90% malah 90% dari penonton ini adalah orang yang sudah punya ikatan batin atau udah punya relationship atau hubungan atau sudah menikah bahkan ya. Itu bukan cuma sehari, 2 hari, bukan setahun, 2 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah 5 tahun ke atas, 3 tahun ke atas lah gitu ya. Jadi memang, koneksi hubungan kalian ini sudah dalam sekali gitu ya. Tapi kalau memang di sini ada kalian yang mungkin baru-baru setahun gitu ya hubungannya ya, cuman kamu merasa dari awal kenal dia ini, kamu merasa kok kayak udah kenal sama orang ini udah lama, udah pernah bertemu sebelumnya, mungkin ada ikatan past life juga gitu ya. Dan di sini kamu pun pusing gitu ya, ingin menyelesaikan the mountain, ingin menyelesaikan hubungan gitu ya, eee, atau kamu ingin menyelesaikan, menyudahi semua konflik, semua masalah yang ada di hubungan kalian gitu ya. Sebenarnya kamunya juga udah capek gitu ya, memang dia menghadirkan ketoksikan gitu, tapi kamunya kan gimana ya, kamu ingin bergerak lebih baik, contohnya gini ya, gampangannya kamu ingin lebih baik, kamu ingin memperbaiki hubungan, tapi kalau dianya yang selalu datang dengan menghadirkan kekecewaan ke kamu, ya karena ada sifat anak-anaknya gitu ya. Di sini dia lebih ke orangnya labil, tidak tidak mau bertanggung jawab atas masalahnya, kemudian orangnya yang hilang-hilangan, yang datang dan pergi gitu. Nah, akhirnya di sini kamu sudah lelah, kamu capek, ada the tower, kamu lebih memikirkan untuk masalah kesehatan mental kamu sih yang aku lihat di sini ya. Di sini sih, terlihatnya memang hati kamu masih senang, tapi rasa kecewa kamu juga lebih banyak gitu ya yang dirasa di kartu-kartu ini gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu di sini nih banyak yang komentar bahwa, "Ah, udahlah ngapain sih diturutin, ngapain sih dikejar lagi, aku udah punya dapat orang baru." Itu bagus teman-teman ya, kamu nggak perlu marah-marah di komentar juga karena dia kan juga nggak lihat, dia nggak baca komentar kamu, nggak perlu ya. Kalau memang kamu sudah menemukan orang baru, dirasa kamu sudah bahagia dengan orang baru, fokuskan aja, kamu lupakan atau kamu sudah ya udah nyaman aja dengan orang baru ini gitu ya, tanpa perlu kamu membahas lagi orang yang lama gitu ya, nanti kasihan yang orang barunya kan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan memang dilihatnya di sini, tapi kalau kamu pengen ya, masih pengen memperbaiki, ya silahkan aja nggak apa-apa, karena memang melupakan itu kan tidak bisa secepat atau seinstan itu gitu ya. Kemudian di sini ada ada the tower, ada the lady, di sini bahwa memang energinya feminim sekali. Kalau dilihat dari sini energi feminim yang ketarik yang aku bisa lihat sih di sana energinya slow ya orangnya ya. Slow, dia tidak mau memperjuangkan gitu. Bahkan di sini kamu tidak ada keseimbangan gitu loh di hubungan ini. Kamu yang lelah sendiri, kamu yang kecapean sendiri, tapi di sana tidak mau ada perjuangan lebih signifikan lagi gitu ya. Di sini banyak yang stagnan ya hubungannya ya. Ya udahlah, yang datang dan pergi, on off gitu ya. Kalau memang di sini kamunya ada harapan, ada optimis ya di The Star ya. Kamu merasa kamu sudah optimis nih, "Aku optimis kok Kak, aku menjalani hubungan ini nggak main-main." Ya memang dari energi kamunya nggak main-main ya kakak aku, adikku. Tapi energi dia di sana yang memang sepertinya memang susah gitu untuk diperbaiki gitu tuh susah orangnya. Dan kedewasaan itu kan kita tidak lihat dari angka umur usia kita gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kedewasaan itu bisa terlihat dari sikap dia, cara dia menyelesaikan masalah, dari dia yang tidak hilang-hilangan di saat ada masalah atau dia menyikapi masalah dengan kamu ini bisalah lebih dewasa. Tapi orang ini yang terlihat orangnya belum ada kedewasaan secara emosi yang aku lihat sih ya. Meskipun di sini ada ikatan cinta kalian yang masih kuat ini ya, relationship kalian ya, the heart ya, bahwa memang kartu hati ini kan menyimbolkan bahwa memang kalian ini masih ada ikatan cinta. Makanya kenapa kamu susah menghilangkan dia dari pikiran kamu? Ikatan benang cinta kalian ini memang belum putus ya teman-teman ya. Kenapa begitu Kak? Kalau kayak gitu berarti memang Tuhan yang memiliki hidup kita, yang memiliki nyawa kita ini ya, Tuhan yang Maha Esa ini masih menakdirkan kalian untuk saling terkoneksi gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika memang Tuhan sudah menentukan gitu ya.
Dalam arti kalau memang kamu di sini denial nih, "Enggak kok, aku udah lupain dia kok, dianya aja yang masih kepikiran aku." Boleh boleh seperti itu, bebas kalian mau berpikir bagaimana. Tapi yang pasti jangan lupa setiap apapun yang yang kita jalan di hidup di dunia ini selalu melibatkan Tuhan ya. Karena kita tidak mungkin tiba-tiba datang se se seorang manusia gitu ada di dunia kan tidak mungkin. Semuanya ada perjalanannya. Bahkan yang sudah terjadi atau yang akan terjadi pun semua atas, tangan Tuhan gitu ya, atas campur tangan Allah gitu ya kalau kalian muslim ya. Jadi semuanya, eee, tetap serahkan aja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau misalkan kamu sekarang memang, "Kenapa aku tidak bisa menghilangkan dia dari pikiranku? Kenapa dia selalu membayang-bayangin aku?" Karena memang hubungan kalian yang begitu dalam gitu. Awalnya memang bukan seperti anak kecil yang setahun sehari 2 hari kenal langsung jadian, kemudian setahun sudah, ini bukan. Jadi kalian memang udah terlalu dalam gitu hubungannya, sudah tahu luar dalam, dalam arti mungkin kamu juga sudah tahu sifat-sifat dia, dia tahu sifat kamu, mungkin kalian juga sudah mungkin ada yang dikenalin ke keluarga, udah, ngobrolannya pun juga udah mendalam gitu untuk, untuk keseriusan hubungan gitu, ingin pernikahan gitu, pertunangan, lamaran, seperti itulah ya. Dan mungkin juga kalau misalkan ada yang single mom, single dad, udah dikenalin dengan anak-anaknya gitu loh ya. Dan kalau memang kalian di sini yang ketarik, yang menonton adalah orang yang berdealing dengan dia ini adalah suami atau istri kamu gitu ya, ada pasangan sah gitu. Berarti memang ya jelas sekali di sini kan yang namanya pasangan sah kan yang tadinya 24 jam satu rumah ibaratnya gitu ya. Berarti memang sudah ada susahlah intinya mau dilepaskan itu untuk melupakan, benar-benar melupakan susah dan dia pun masih kepikiran kamu kok teman-temannya, tenang aja. Kalau memang di sini kamu posisinya kamu yang susah gitu ya, kamu pengen bangkit, pengen melupakan orang tersebut tapi kan nggak bisa. Nah ternyata di sana pun dia begitu teman-teman ya. Jadi memang posisinya dia, mmm, susah juga gitu ya karena memang ada ikatan cinta kalian ini masih kuat sih yang aku lihat di sini ya. Aku akan lihat lagi. Oke, tuh ada dua kartu yang sama nih, cuman penjelasannya yang beda ya. Ada Knight of Pentacles dan Knight of Wands ya, bahwa memang energinya kuat, kalian ini masih ada, ikatan batin gitu ya untuk pergerakan-pergerakan meskipun slow, tapi dalam pemikiran kalian sering memikirkan dia dan dia pun sering memikirkan kamu gitu ya. Di mana memang kita kan tidak ingin ya tiba-tiba aja gitu ya kepikiran dia gitu, tiba-tiba aja dia datang di saat kamu sudah pengen lepas gitu, tapi semakin kita ingin melepaskan justru itu semakin kuat pikirannya untuk memikirkan dia lagi gitu ya. Kenapa begitu? Karena ya masih ada ikatan gitu ya. Di sini sih 2 kartu ini kan tuh jelas ya teman-teman ya, dia ingin, gimana ya, kalau misalkan contohnya gini, pernah nggak sih kamu, pernah kedengeran kayak gini nggak, kalau misalkan jauh gitu terasa wangi, tapi kalau deket terasa bau gitu. Intinya kalau misalkan kalian ini sebenarnya kalau jauh ada rasa kangen gitu ya, kangen banget, rindu banget gitu. Tapi kalau deket gitu, kalau terlalu intens gitu ya, awal-awalnya memang kalian ini kan nggak ada konflik. Nah, kalau terlalu pendalam, obrolannya terlalu intens gitu, kalian ini jadi lebih, sering ada adu argumen gitu ya, overthinking, sering banyak berdebat gitu. Nah, yang dirasa di sini juga, mmm, akan ada apa ya, konflik lah gitu ya, perdebatan-perdebatan mulu gitu kalau kalian itu, eee barengan gitu, terlalu intens gitu ya. Makanya di sini setelah sekalinya kalian yang tidak ada komunikasi lagi, setelah kalian ini udah bener-bener jauh gitu ya, mungkin udah hilang kontak juga ya. Di sini baru dia merasa bahwa memang, kamu itu sangat sangat juga dirindukan oleh dia gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kamu merasa kenapa pikiran kamu tuh tidak bisa menghilangkan dia, bahkan kalau kamu sudah bahagia, kamu bilang nih misalkan kamu sudah tidak memikirkan sama sekali dalam sehari ini, kamu fokus dengan orang baru, kamu fokus dengan pekerjaan kamu, dengan hidup kamu gitu.
Nah, tiba-tiba pas menjelang kamu istirahat, pengen tidur, kenapa dia tiba-tiba mungkin datang di mimpi kamu, tiba-tiba dia hadir lagi di bayangan-bayangan pikiran kamu, tanpa kamu sengaja gitu ya, dia datang gitu di pikiran kamu. Nah, memang di sini ikatan kalian masih kuat teman-teman ya, masih kuat, masih saling, memikirkan, yang aku rasa di sana juga dia masih memikirkan kamu kok teman-teman ya. Jadi di sini intinya sih, ikatan kalian belum bisa lepas ya, karena memang Tuhan yang mengatur semuanya ini. Jadi kalau misalkan kalian memang pengen lebih fokus untuk lebih enjoy dengan, hidup kamu yang baru gitu ya, tanpa dia gitu, entah kamu udah punya pasangan baru atau kamu ingin sendiri dulu, tapi posisi di sini kamu ingin menghilangkan dia, bener-bener belum bisa ya teman-teman ya. Jadi, nikmatin aja rasa itu, kalaupun nanti dia misalkan datang lagi ya, biarin aja, say hello aja, tapi kalau memang kamu udah pengen lepas ya biarin, namanya cuman kepikiran ini kan nggak terlalu mengganggu asal kamunya juga ikhlasin aja. Berarti memang di sini di hati kita juga masih banyak rasa yang belum ikhlas gitu ya. Meskipun kamu sudah memaafkan tapi karena banyak sekali mungkin karena banyak kesakitan yang kamu terima akhirnya apa, kamu juga, merasa udahlah, udah lelah gitu ya. Oke, dan di sini juga yang aku lihat kalau memang orang ini nanti tiba-tiba datang, ya itu karma dia bahwa memang, semesta atau Tuhan ini yang akan menghadirkan dia untuk mungkin untuk meminta maaf gitu ya. Jadi biarkan aja ya kalau memang masih ada di pikiran kamu gitu ya, ya sudah gitu nikmatin aja gitu. Nanti juga lama-lama kamu akan terbiasa, yang penting ikhlas aja biar kamunya juga tenang gitu ya. Nanti aku akan cek untuk perasaan dia tuh seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Nah kan untuk pergerakannya sih orang ini ruwet sih harinya ya, hari-harinya ruwet, kemudian di sini dia juga, meskipun dia ini merasa dia sudah pergi gitu, udah bisa jauh nih dari kamu, tapi dia masih menoleh lagi nih, masih lihat lagi ke belakang ya, dan di sini hatinya sangat kacau, sangat kesepian gitu ya. Jadi kalau misalkan dia dirasa, bisa hidup tanpa kamu, tapi itu bohong gitu ya teman-teman ya. Dia ternyata memang tidak senyaman atau sebahagia saat masih sama kamu gitu ya. Makanya kalau misalkan di sini yang dilihatnya kamu melihat kok dia baik-baik aja Kak gitu ya, tapi tidak dengan hatinya teman-teman ya, karena kalau orang punya rasa salah itu pasti, karma akan datang dan itu mungkin melalui pertama mungkin dari perasaan-perasaan yang tidak nyaman gitu ya. Sebentar aku akan lihat lagi, maaf ya tadi teman-teman banyak yang ternyata tidak kerekod ya. Video aku banyak langsung nge-lag sendiri tadi pertama nih. Bentar ya teman-teman ya. Oke, aku akan cek untuk perasaannya sekarang ke kamu bagaimana sih sebenarnya gitu ya. Tadi aku ngomong banyak ternyata videonya terjadi sendiri ya, mati sendiri tidak kerekod. Aku akan cek perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu seperti apa ya, untuk saat ini gitu ya. Oke, jangan sampai dia datang hanya ingin memanfaatkan kamu. Kok kebalik lagi? Kan ingin ada awal yang baru, ada Ace of Cup, kemudian ada Queen of Swords dan The Devil ya, masih ada hasrat sih yang aku lihat ya, The Devil, masih kuat sih ikatan kalian nih, makanya pantas ya kalau memang ke dia ini susah sekali dihilangkan dari pikiran kamu, karena memang kalian masih ada ikatan ya. Ada Ace of Cups ya, energinya dia ingin mengawali yang baru nih dengan kamu, ingin rekonsiliasi, ingin ada perbaikan lagi, mungkin perbaikan komunikasi, kemudian dia ingin datang lagi untuk menawarkan cinta, untuk meminta kesempatan kedua, ketiga, bahkan atau keempat gitu ya. Kalau misalkan orang ini udah sering kali ya. Nah, di sini ada Ace of Cup ya, energinya pengen banget untuk memulai yang baru dengan kamu gitu, untuk mengawali lagi, hal-hal yang indah dulu dengan kamu nih gimana gitu. Nah, dia pengen memperbaiki hubungan lagi gitu loh ya teman-teman, yang aku lihat sih, meskipun energinya dia ini masih slow gitu ya, karena di sini banyak sekali rasa, bukan, banyak sekali hal ego yang dia keluarkan atau hal ego yang dia lakukan di kamu gitu ya, ke kamu gitu di relationship ini. Nah, di sini dia
merasa masih pengen ada koneksi dengan kamu karena memang dia masih ada rasa, masih ada hasrat dengan kamu gitu ya. Ingin awal yang baru, Ace of Cups ya memang, energinya seseorang ini sangat-sangat, sedih gitu, kesepian. Dia nggak suka diabaikan sih orangnya ya. Dia tidak suka dengan hal-hal yang sepi, maksudnya hatinya gitu ya. Dia tidak suka kalau nggak ada yang ngerespon dia, tidak ada yang merhatiin dia. Nah, dia kehilangan itu dari kamu, makanya dia ingin ada awal yang baru gitu, ingin mungkin minta kesempatan kedua, ketiga, ke-10 gitu loh sama kamu ya kalau udah sering on off gitu. Ada Queen of Swords ya, sorry Queen Queen of Wands ya, bahwa memang pemikirannya di sini bener, Swords nih, bahwa memang pemikirannya dia ingin untuk tertuju lagi ke kamu ya, pemikirannya sih begitu ya, di mana kamu selalu memberikan ketenangan untuk dia, kenyamanan hidup, kebahagiaan, hal indah-indah untuk dia gitu. Nah, di sini posisinya sih orang ini ya ingin balik lagi ke kamu, mungkin kalau memang dia ada selingkuh dengan yang lain gitu ya, menghadirkan orang lain. Nah, posisinya di sini dia tidak mendapatkan kenyamanan tersebut dari orang itu gitu ya, ya orang yang lain itu. Nah, dia mengingat kamu, dia masih ada hasrat di sini ada devil ya, karena memang ikatan kalian ini masih kuat, masih ada, tuh kan masih masih saling terikat, ada rantai ya. Memang the devil ini kan kuat sekali energi untuk masih terkoneksi, meskipun kalian ini sudah tidak ada komunikasi, tapi ada momen kalian ini pasti teringat. Nah, dia pun juga di sini teringat dengan kamu, karena masih ada hasrat yang aku lihat, ada the love, first juga ada the heart juga ya. Kartu hati ini juga melambangkan bahwa memang kalian masih ada ikatan, masih tidak bisa terlepas lah begitu ya, tidak tidak gampang terlepas gitu. Kalau memang di sini posisi kalian sudah capek, sudah lelah, sudah tidak ingin dia hadir, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ingin melupakan atau menghilangkan dia dari pikiran kamu sepertinya masih susah ya, nggak masalah itu kamu jalanin aja hidup kamu dengan orang baru, kebahagiaan kamu, fokus untuk mencari duit, ya udah happy-happy aja nanti juga dengan sendirinya itu akan menjadi hanya menjadi, pengisi ruang hati kamu atau ruang pikiran kamu gitu ya, nggak masalah gitu ya. Tapi jadi gini, kalau memang kita tuh pernah disakiti seseorang, kemudian tanda kita sudah move on itu adalah di saat bukan kita melupakan dia, tapi di saat dia hadir atau ada yang menyebut nama dia, yang kamu ingat bukan kesakitannya tapi, "Oh, dia," gitu, udah gitu. Tapi kalau misalkan dia disebut namanya disebut nih, terus kamu mendengar namanya dia disebut orang lain atau kamu bertemu dia gitu ya, pokoknya yang kamu bertemu dengan hal yang berhubungan dengan dia, kamu masih ada rasa sakit di hati berarti memang kamu belum bisa move on. Dalam arti belum bisa move on itu belum bisa melupakan gitu ya. Bukan bukan itu yang hal buruk sih kalau emang belum move on tuh nggak masalah ya, tapi dikala kamu sudah ikhlas nantinya nih meskipun kamu mendengar nama dia disebut atau kamu melihat dia pun ketemu, oh dia gitu, tapi kamu udah, ya udah nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa kesel, nggak ada rasa amarah, pokoknya flat aja seperti kamu ketemu orang yang lain gitu loh. Nah itu yang bisa dibilang namanya move on gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti kamu move on itu menghilangkan dia benar-benar gitu dari pikiran kamu, nggak bisa. Karena karena yang terlihat di sini, yang aku baca adalah kalau memang kalian ini masih teringat dia ada di bayangan kamu, karena masih ada koneksi itu tadi dan dia bukan kamu tidak sendirian kok, dia pun di sana juga sangat bahkan sangat ingin, terkoneksi lagi kalau dia dari dianya ya. Dia mungkin sudah banyak merasakan kesakitan juga gitu, dia ditinggalkan, dia dikhianati orang baru. Kalau kamu lihatnya dia sudah menikah ya, biarkan saja teman-teman selama kamu benar gitu ya, nanti juga akan ada masa ini kan bukan nyumpahin ya, tapi yang namanya karma kan pasti datang di waktu yang tepat, datang di orang yang tepat gitu loh. Kalau karma itu tidak akan pernah bisa hilang atau dia bisa lari, dihindari itu tidak bisa ya. Tapi kalau kamu lihatnya dia sudah menikah dengan orang baru gitu ya, dengan orang pilihannya, padahal dia meninggalkan kesakitan, dia meninggalkan kekecewaan di kamu. Ya sudah mungkin, memang jodohnya dia dengan orang tersebut, tapi kamu tidak akan pernah tahu kan nanti kalau di perjalanan pernikahan dia ini ternyata nanti ada masalah gitu kan. Orang yang menikah secara baik-baik aja kan banyak problem di hubungan rumah tangga ya. Apalagi kalau dia ini misalkan dia pergi, menikahi orang itu, kemudian dia di belakang tapi meninggalkan kesakitan, meninggalkan,
kekecewaan pada kamu gitu ya. Nah, itu kan berarti kan dia membohongi diri kamu, pastikan itu juga tidak boleh gitu ya, harusnya menyelesaikan baik-baik gitu, tidak boleh yang ghosting, tiba-tiba dia menikah dengan yang lain gitu, nggak boleh ya, apapun yang terjadi ya harus diselesaikan semua masalah gitu ya. Oke, di sini aku akan tarik energinya untuk yang ketarik zodiaknya ada apa aja di bacaan ini ya. Bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia ya teman-teman. Ada Leo, Pisces, Aquarius, Libra, Sagittarius, Cancer, Leo kuat, Libra kuat, Virgo, dan satu lagi di sini ada apa? Taurus ya, kuat juga nih ya. Oke, di sini terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, komen yang positif ya teman-temannya, diklaim aja energi positifnya. Jika memang tidak resonate, ambil hikmahnya aja dalam bacaan aku. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye bye.